Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anindya Muhammad Andika. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian yaitu tentang IP address atau yang biasa kita sebut seperti internet protokol seperti itu, atau bisa kita sebut seperti alamatnya jaringan seperti itu. Oke, jadi tujuan saya membuat presentasi ini untuk memahami pengertian dan jenis kelas IP address dan fungsi-fungsi dari IP address tersebut seperti itu. Oke, jadi yang pertama, apa itu IP address? Jadi IP address adalah, atau kepanjangannya Internet Protocol Address, adalah sebuah alamat di setiap jaringan untuk mengetahui jaringan seperti itu. Oke, fungsi utama dari IP address yaitu untuk pertama identifikasi perangkat, dan yang kedua untuk lokasi dalam jaringan, dan yang ketiga itu komunikasi antar perangkat. Analoginya itu seperti ini. Seperti alamat rumah dalam dunia digital, misalkan ketika kita ingin membeli paket, maka yang ada di paket di barang itu ada alamat kita seperti itu. Nah, itu mungkin di dalam dunia jaringan itu adalah IP address yang tujuannya itu agar tidak salah menerima jaringan atau menerima pesan seperti itu. Oke, jadi IP address itu terbagi menjadi dua. Ada IP versi 4 dan ada IP versi 6. Atau biasa kalau misalnya teman-teman serial itu ada IP F4 atau IP F6. Jadi internet protokol, jadi IP versi 4 itu adalah versi lamanya dan terdiri menjadi 32 bit dan ditulis dalam 4 outlet. Contohnya misalkan kan IP itu terbagi menjadi dua, IP public dan IP private. Maka saya akan menyebutkan contoh dari IP private yaitu misalkan 192.168.255.1/24 misalnya itu. Terus ada juga IP versi 6 yaitu terdiri menjadi 124 bit atau lebih panjang. Misalkan contohnya 2001 seperti itu. Kenapa ada IP versi 6? Karena IP 4 itu hampir habis. Mungkin tidak hampir habis karena penggunaannya semakin terbatas seperti itu. Oke. Jadi ada Oke, jadi kelas IP address. Jadi di IP address itu terbagi menjadi beberapa kelas seperti itu, teman-teman. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E seperti itu. Atau kelas A itu jaringan-jaringan besar, kelas B itu jaringan-jaringan menengah, kelas C itu jaringan kecil, atau biasa yang sering kita pakai seperti tadi saya sebutkan 192, 168 dan seterusnya, itu adalah IP private seperti itu. Terus ada kelas E. Oke, terus jenis IP address. Oke, jadi IP address itu terbagi menjadi dua. Ada IP publik dan IP private. IP publik itu biasa dipakai secara global. Misal apabila kita ingin mengakses Google, mengakses YouTube, itu kita menggunakan IP yang namanya IP publik. Dan apabila kita hanya dipakai di sekitaran jaringan lokal, misalnya seperti di sekolah, di kantor, itu kita menggunakan IP private seperti itu, teman-teman. Oke, contoh dari IP private itu yang tadi telah saya sebutkan ada 192.168.255.1 misalkan. Terus contoh lagi ada 172, 16.0, 1.0, atau ada lagi misalnya 10.255.255.255. Itu adalah IP private. Oke, terus ada pengertian lagi yaitu static IP dan dynamic IP. Jadi kita tuh dapat mendapatkan IP secara statik atau secara dynamic, yaitu otomatis dari DHCP server seperti itu, teman-teman. Terus tidak kalah penting di IP yaitu ada namanya subnetting. Oke, jadi subnetting adalah
membagi jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil. Itu berguna sekali untuk mengefisiensikan IP address dan manajemen traffic. Oke. Misalkan di IP private itu 192.168.1.0/24 itu terbagi menjadi 256 alamat. Seperti itu teman-teman. Oke, terus cara kerja IP address. Oke, jadi cara kerja IP address itu bermacam-macam. Misalkan perangkat yang sudah punya IP. Oke, jadi saat kita berkomunikasi, saat kita ingin mengirimkan pesan, itu biasanya IP itu digunakan sebagai alamat pengirim atau alamat penerima seperti itu. Misalkan saya ingin mengirim ingin jaringan ke misalkan ke teman saya, itu secara langsung saya IP itu ada, saya kirim ke teman saya seperti itu teman-teman. Oke, terus tujuan IP juga itu adalah sampai ke tujuan dengan tepat seperti itu. Oke, terus IP versi 4. Oke, terus maaf teman-teman, jadi apa sih perbedaan IP versi 4 dan IP versi 6? Oke, jadi IP versi 4 itu itu sangat banyak sekali teman-teman. Bahkan itu IP versi 4 itu jumlahnya itu sekitar 4,3 miliar alamat atau alamat IP dan mulai terbatas. Oke, jadi kalau IP versi 6 itu endelection alamat atau yang mendukung lot atau LOT. Oke, biasanya kalau IP versi 6 itu dia lebih aman dan lebih cepat routing seperti itu teman-teman. Oke, mengapa sih kita harus tahu tentang IP address sebelum kita masuk ke jurusan network engineer? Karena IP address adalah dasar jaringan komputer atau internet seperti itu, dan dibutuhkan untuk konfigurasi router seperti server dan firewall. Oke, ini yang tidak kalah penting. Tanpa IP address perangkat tidak bisa saling terhubung, makanya di setiap perangkat itu pasti ada yang namanya IP address seperti itu teman-teman. Misalkan di laptop, di komputer, terus di printer itu pasti membutuhkan alamat IP agar tersambung. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi saya ulangi, IP address itu adalah alamat jaringan yang dimana apabila kita ingin mengirim data ke jaringan tertentu itu agar bisa tersambung seperti itu teman-teman. Jadi tanpa IP address apabila kita ingin mengirim perangkat kepada perangkat lain itu tidak akan pernah tersambung, makanya dibutuhkan IP address seperti itu teman-teman. Oke, jadi uh, IP juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada namanya IP private dan IP publik, dan juga IP itu terbagi menjadi dua lagi ya. Ada dan terbagi menjadi dua versi. Itu IP versi 4 dan IP versi 6. Publik dan private, terus kita bisa mendapatkan IP secara statik dan dynamic seperti itu teman-teman. Oke, penting untuk kita pelajari di dunia IT itu yang tidak kalah penting yang tadi telah saya jelaskan, yaitu IP address. Makanya kalau misalnya kalian harus menjadi network engineer, kuasai dulu kalian IP address seperti itu. Jadi IP address ini hanya fundamentalnya seperti itu ya teman-teman. Terus kalau di oke, terus misalkan di IP itu itu harus saling terhubung. Jadi apabila kita ingin mengirimkan perangkat, ingin mengirimkan pesan ke jaringan lain tanpa IP, itu tidak akan bisa pernah tersambung. Jadi saat berkomunikasi, IP itu digunakan sebagai tadi yang saya bilang, sebagai pengirim dan penerima alamat seperti itu. Jadi misalkan router switch, misalnya router itu ingin mengirim jaringan, ingin mengirim pesan ke switch, maka dari router ke switch itu pasti ada yang namanya IP address seperti itu teman-teman. Jadi fungsi kerja IP address seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.